Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi distribusi sampel, variansi distribusi T, dan distribusi F. Dengan nama kelompok, anggota pertama yaitu saya sendiri, Andrea Pratama, dengan NIM 120.130.095. Anggota 2, Christian Bonando, dengan NIM 120.130.055. Anggota ketiga, Fredo Agusta, dengan NIM 120.130.134. Anggota keempat, Leonardus Bayu Setia Pambudi, dengan NIM 120.130.100. Anggota kelima, Fikron Armansyah, dengan NIM 120.130.131. Anggota keenam, Nabil Mubarok Zain, dengan NIM 120.130.135. Dan anggota ketujuh, Cynthia Bella, dengan NIM 120.130.116. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudara Christian. Dipersilakan. Baik, sedikit pengertian tentang distribusi sampel variasi, yaitu sebuah pendeskripsian dari sebuah distribusi probabilitas, khususnya itu dalam konteks bagian yang secara pendekatan sistematis. Itu berbeda ya dengan distribusi probabilitas. Jadi, simpelnya adalah distribusi peluang teoretis dari ukuran-ukuran statistik. Boleh dilanjut? Selanjutnya, untuk pengertian singkat distribusi T atau distribusi student ini memiliki derajat kebebasan V. Semakin besar V, maka grafiknya akan mendekati distribusi normal baku. Distribusi T digunakan ketika variansi populasi tidak diketahui dan ukuran sampel kurang dari 30. Jadi, distribusi normal itu digunakan ketika ukuran sampel besar, sedangkan distribusi T digunakan ketika variansi populasinya tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil atau kurang dari 30. Selanjutnya. Distribusi F yaitu merupakan rasio dua variabel random Q kuadrat yang bebas. Masing-masing dibagi dengan derajat kebebasannya. Distribusi ini digunakan untuk comparative sampling. Yuk, lanjut. Selanjutnya mengenai distribusi sampel variansi. Jadi, ketika kita mempunyai ukuran N, misalkan kita ambil dari populasi normal, maka S2 atau sampel variansi dapat kita itu menggunakan rumus berikut, yaitu S2 sama dengan N-1 dalam kurung S kuadrat dibagi dengan membagi kuadrat. Nah, jadi nanti akan terbentuk grafik distribusi Q kuadrat seperti pada gambar di sebelah kanan. Nah, distribusi Q kuadrat itu mempunyai derajat kebebasan, yaitu jumlahnya N-1. Nah, probabilitas dari sebuah sampel acak yang menghasilkan nilai S2 atau X2 itu kemungkinan untuk lebih besar dari nilainya itu bisa kita lihat dari sebelah kanan titik. Sebelah kanan pada gambar grafik, yaitu area yang diberikan bayangan. Itu adalah kemungkinan atau probabilitas dari sebuah sampel acak menghasilkan nilai S2 yang lebih besar dari nilai yang ditentukan. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah distribusi dari nilai Q kuadrat tabelnya. Dengan range, yaitu V-nya dari 1 sampai 60, dan range alpha dari 0,01 sampai 0,995. Oke, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya landasan teori distribusi T. Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, distribusi T itu digunakan untuk sebaran distribusi sampling kecil, di mana T sama dengan X bar minus mu dibagi dengan standar deviasi sampel per akar banyak sampel. Parameter distribusi T yaitu derajat kebebasan lebih dari 0.
kemudian mempunyai rata-rata yang sama dengan 0, tapi dengan standar deviasi yang berbeda, beda sesuai dengan besar sampel. Semakin besar sampel, maka semakin mendekati distribusi normal. Distribusi normal dan T berbeda karena variasi T bergantung pada ukuran sampel N, dan variasi ini selalu lebih besar dari 1. Hanya jika ukuran sampel mendekati tak hingga, maka kedua distribusi menjadi sama. Jika digambarkan menjadi seperti ini, di mana distribusi T itu mendekati distribusi normal dengan V sama dengan N-1. Nilai V itu dihitung dengan mencari selisih antara ukuran sampel atau N dikurang dengan 1. Berikut ini tabel dari distribusi T. Di mana alfa merupakan probabilitas dan V berupa nilai-nilai. Lanjut, distribusi F. Landasan teori distribusi F. Distribusi F ini sendiri merupakan salah satu distribusi kontinu yang sering dikenal dengan sebutan distribusi F-Snake-Record. Pada teori probabilitas dan statistika, distribusi F sering dipergunakan dalam pengujian statistika, seperti analisis variansi dan analisis regresi. Dengan F sama dengan U per V1 per V per V2, di mana untuk U dan V menyatakan perubahan acak bebas. Masing-masing berdistribusi chi-square dengan berderajat bebas V1 dan V2. Misalkan U dan V, dua buah peubah acak bebas masing-masing berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi peubah acak F sama dengan U per V1 per V2. Lanjut. Ini untuk plot pertama ini meningkatkan parameter pertama. Plot berikut berisi grafik dua fungsi kepadatan peluang F, di mana grafik pertama yakni ditandai dengan garis biru merupakan fungsi kepadatan peluang dari peubah acak F dengan parameter V1 sama dengan 4 dan V2 sama dengan 4. Untuk grafik kedua, dengan garis merah merupakan fungsi kepadatan peluang dari peubah acak F dengan parameter V1 sama dengan 20 dan V2 sama dengan 4. Dengan meningkatkan parameter pertama dari V1 sama dengan 4 menjadi V1 sama dengan 20, rata-rata distribusi yang dinyatakan dengan garis horizontal pada grafik tidak berubah, tapi fungsi kepadatannya bergeser dari ekor ke pusat distribusi. Nah, ini untuk yang meningkatkan parameter kedua. Pada plot berikut, untuk grafik itu, grafik pertama ini garis biru merupakan kepadatan distribusi F dengan parameter V1 sama dengan 4 dan V2 sama dengan 4. Garis kedua, yakni garis merah, merupakan fungsi kepadatan distribusi F dengan parameter V1 sama dengan 4 dan V2 sama dengan 20. Dengan 20, rata-rata distribusi yang diwakili oleh garis horizontal pada grafik menurun dari 2 menjadi 10/9, dan fungsi kepadatannya bergeser dari ekor atau kebanyakan dari ekor kanan ke pusat distribusi. Nah, ini untuk meningkatkan kedua parameter. Nah, untuk meningkatkan kedua parameter ini, pada garis pertama, yakni garis biru, merupakan fungsi kepadatan peluang dari peubah acak F dengan parameter V1 sama dengan 4 dan V2 sama dengan 4. Grafik kedua, yakni garis merah, merupakan fungsi kepadatan peluang dari peubah acak F dengan parameter V sama dengan 20 dan V2 sama dengan 20. Dengan meningkatkan kedua parameter, rata-rata distribusi menurun, atau dari 2 menjadi 10/9, dan fungsi kepadatannya bergeser dari ekor ke pusat distribusi. Sebagai akibatnya, distribusinya akan menyerupai bentuk lonceng seperti bentuk pada distribusi normal. Yuk. Nah, ini merupakan tabel F dengan cara pembacanya, yakni angka yang berada di baris teratas merupakan derajat bebas numerator atau V1.
Sedangkan angka-angka yang berada di kolom pertama merupakan derajat denominator atau V2. Misalkan ingin dicari nilai tabel distribusi F untuk V. Oh, mungkin udah bisa dilanjutkan oleh temannya. Yuk. Di sini misalkan ingin mencari nilai tabel di distribusi F untuk F 0,05 atau 5,9, perlu diperhatikan bahwa tabel distribusi F yang digunakan merupakan tabel dengan tingkat signifikasi 0,05. Derajat bebas numerator atau V1 yang diketahui adalah 5, sementara derajat bebas atau V2-nya adalah 9. Maka pada baris pertama tabel distribusi F yang menunjukkan V1, dicari angka 5 dan ditarik garis ke bawah, kemudian pada kolom pertama tabel distribusi F menunjukkan V2, cari angka 9 dan tarik garis ke kanan, sampai bertemu dengan perpotongan dari langkah sebelumnya. Sehingga dari contoh tersebut diperoleh 3,48. Selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal dari distribusi sampel varian. Yang contoh soal pertama yaitu variasi atau ragam. Diketahui datanya yaitu 4, 5, 4, 6, 4, 3, 5, 2, 3, 4. Solusinya yaitu untuk yang pertama, tentukan terlebih dahulu rata-ratanya. X bar sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi dengan 10. Maka X barnya sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4. Selanjutnya, untuk setiap data dikurang dengan 4, lalu dikuadratkan sehingga diperoleh variansinya. Sigma kuadrat sama dengan 4 dikurang 4 kuadrat, ditambah 5 dikurang 4 kuadrat, ditambah 4 dikurang 4 kuadrat, ditambah 6 dikurang 4 kuadrat, ditambah 4 dikurang 4 kuadrat, ditambah 3 dikurang 4 kuadrat, ditambah 5 dikurang 4 kuadrat, ditambah 2 dikurang 4 kuadrat, ditambah 3 dikurang 4 kuadrat, ditambah 4 dikurang 4 kuadrat, dibagi dengan 10. Selanjutnya, maka setelah dijumlahkan akan mendapatkan variasi atau ragam dari data tersebut. Sigma kuadrat sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 0 dibagi dengan 10. Maka sigma kuadrat sama dengan 12 dibagi 10 sama dengan 1,2. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Fikron. Baik, mungkin ada kesalahan sistem pada saudara Fikron. Jadi soal ini akan saya jelaskan. Untuk nomor 2, diketahui data umur anak posyandu itu 5, 2, 3, dan 2. Carilah nilai ragam varians dari data tunggal umur anak tersebut. Solusi untuk menyelesaikan dan mencari nilai ragam atau varians dari data tunggal umur anak tersebut dapat kita hitung dengan rumus, yaitu dengan terlebih dahulu menghitung nilai rata-rata dari data tunggal tersebut. Caranya X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data, yaitu 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 4.
sama dengan 12/4 sama dengan 3. Maka didapat untuk nilai rata-rata dari data tersebut adalah 3. Setelah menghitung nilai rata-rata dari umur tersebut dapat kita gunakan untuk mengetahui nilai varians data, di mana S kuadrat sama dengan sigma N XI minus X bar per 2 dibagi dengan N. S kuadrat sama dengan 5 minus 3 kuadrat ditambah 2 minus 3 kuadrat ditambah 3 minus 3 kuadrat ditambah 2 minus 3 kuadrat per 4 sama dengan 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 per 4 sama dengan 6 per 4 sama dengan 1 per 5. Jadi besar ragam varians dari data tersebut bernilai 1,5. Untuk contoh soal distribusi T, yaitu dalam suatu penelitian ditentukan bahwa N sama dengan 4 dan nilai alfa 0,01 atau 1%, maka untuk mengetahui nilai kritis dalam distribusi yang ditunjukkan dengan tabel T untuk satu sisi adalah sebagai berikut. Untuk simpelnya, diketahui bahwa nilai N sama dengan 4 dan nilai alfanya sama dengan 0,01 atau 1%, di mana untuk mencari tabel T harus menemukan nilai DF atau nilai F. Nilai F sama dengan nilai N min 1, sama dengan 4 dikurang 1 yaitu 3. Di mana dicari DF-nya yaitu 3 lalu ditarik ke kanan sampai menuju ke perpotongan di tabel 0,01. Lalu ditemukanlah nilai T sebesar 4,541. Untuk mencari nilai kritis yang sisi yang lain dapat dilakukan dengan cara yang sama. Next. Contoh distribusi F. Di sini akan dilakukan analisis regresi linier berganda menggunakan lama waktu belajar dan skor IQ sebagai variabel independen serta nilai ujian sebagai variabel dependen. Berikut adalah tabelnya. Dari tabel tersebut diperoleh nilai F hitung atau F value sebesar 5,09. H0 dari uji F yang dilakukan adalah model tidak signifikan, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah model signifikan. Misalkan tingkat signifikasinya yang digunakan sebesar 5% atau 0,05 dengan menggunakan tabel distribusi F dengan tingkat signifikasi 0,05, derajat bebas numerator dan derajat bebas denominator 9. Diperoleh nilai kritis F atau nilai F tabel sebesar 4,26 seperti tabel berikut ini, di mana pada V1 yaitu 2 dan pada V2 yaitu 9, sehingga dari perpotongannya didapat 4,26. Lanjut. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu untuk menguji hipotesis tersebut digunakan uji F dengan hipotesis 0, H0. Kedua populasi memiliki variasi yang sama. Dan hipotesis alternatif atau H1, kedua populasi memiliki variasi yang berbeda. Diambil dari sampel sebesar yaitu 20 observasi dari masing-masing populasi. Diperoleh nilai variasi sampel populasi 1 sebesar 30,5. Sedangkan variasi sampel populasi kedua sebesar 20,5. Itu artinya F hitung untuk uji hipotesis tersebut adalah 30,5 dibagi dengan 20,5 sama dengan 1,487. Untuk mengetahui signifikan uji tersebut perlu dicari nilai F pada tabel yang bersesuaian. Misalkan digunakan tingkat signifikan 0,05, maka nilai F tabel yang dicari adalah yang memiliki derajat bebas F1 sama dengan N 1 kurang 1 sama dengan 20 kurang 1 sama dengan 19. Dan untuk V2-nya yaitu sama dengan N2 kurang 1 sama dengan 20 kurang 1 sama dengan 19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ucapkan terima kasih.